Sejuta Pohon Sedunia pertama kali ditetapkan pada 10 April 1872. Gerakan ini diperingati sebagai upaya penyelamatan hutan dan kelestarian lingkungan. Di Indonesia, Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 10 Januari 1993. Tujuan Hari Gerakan Sejuta Pohon adalah menciptakan lingkungan yang sehat, sejuk, dan asri. Gerakan ini mengajak seluruh manusia untuk terus melestarikan pohon yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Dengan adanya jutaan pohon, ekosistem hutan yang terjaga akan mampu memelihara dan menjaga bumi. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Saribata Malberiku masih bersama kami di acara Bari Bahasa Sabah Budaya. Nah, sesuai dengan janji Barian, topik kali ini Sabah Budaya terkait dengan tradisi Angaru. Nah, kira-kira Angaru ini tepat tidak? Kalau tepatkah dilakukan saat acara pernikahan Sabah Budaya? Nah, tentunya ini kami menunggu partisipasi Anda di pagi hari ini. Silakan di 0811 400 9250 Sabah Budaya. Halo, assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Bahasa. Iya, Opu Amran. Iya, betul. Bagaimana, sehat Opu? Iya, kareba madece, kareba madi semua je. Bagaimana kabar cuaca di sana Opu, tempat tak? Iya, kareba macakama matasoe. Oh, iya. Dah hujan kah? Iya, tidak hujan sih lagi karena mungkin ini kadang-kadang hujan tidak menentu kan, biasa hujan biasa tidak, tapi beberapa malam lagi ini belum hujan, ini 2 malam kapan belum hujan lagi. Kan biasanya kalau pagi-pagi hujan di. Iya, biasanya kalau pagi-pagi hujan, tapi bagus cuaca sekarang ini di sekitaran tempat saya ini cerah sekali. Yang penting jami hujan karena Opu Ambra mau mancing tahu Adi. Iya, betul karena juga aktivitas sangat terganggu kalau misalnya hujan. Kalau malam bisa hujan toh. Tidak apa-apa kalau hujan, tetapi kalau ya mudah-mudahan tidak hujan lagi, nanti malam kalau hujan ya bisa hujan lagi ya. Gitu. Oke, siap. Opu. Kita tadi itu Angaru toh. Oh iya, tradisi misalnya ada acara-acara pesta itu Angaru. Ya, nah ini kan baru-baru ada kejadian di daerah Pangkep, ada acara pernikahan dia gunakan acara tradisi Angaru. Sampai ini yang mengaru ini tatu suki badiknya di dadanya sampai meninggal dunia. Nah, kira-kira ini tradisi Angaru ini tepatkah dilakukan saat acara pernikahan atau cuma khusus-khusus saja acaranya ini? Menurut saya ini Buntiang ya ini memang perlu artinya dilakukan juga karena ini kan namanya budaya kan. Termasuk tradisi budaya mulai dari nenek moyang kita sampai sekarang itu artinya harus tidak dihilangkan atau tidak dipunahkan kan. Karena itu namanya tradisi Angaru itu memang harus tetap dilaksanakan, tapi dengan satu syarat, itu dirubah dengan dengan alat-alat yang dipakai Angaru itu. Atau majalo, kalau bahasa bukunya majalo atau majalo-jalo. Artinya dihilangkan itu menggunakanlah misalnya badi dengan badi kayu. Badi kayu, jangan menggunakan badi benarang. Badi kan itu bisa juga misalnya dibikin seperti badi kayu tapi menyerupai badi. Itu kan bisa dengan menggunakan badi kayu, jangan menggunakan badi benarang. Karena itulah artinya menanggung risiko sangat berbahaya apabila dilakukan orang-orang misalnya
menggunakan namanya Angaru, tapi artinya mau manage dirinya atau bagaimana kan, misalnya ada resort-resort tertentu sehingga mengorbankan dirinya sendiri. Itu yang kita tidak harapkan begitu. Tapi karena itu ini Opu kan yang menjadi pertanyaan sekarang ini kan Angaru itu kan dulu dipakai oleh prajurit. Prajurit kerajaan, dia persembahkan untuk rajanya. Tapi ini di zaman sekarang ini Angaru ditampilkan di acara-acara pernikahan. Apakah memang ini Angaru sebenarnya ditampilkan di acara pernikahan atau cuma pada saat-saat acara mungkin cocoknya di acara penyambutan para pemimpin baru dilakukan Angaru? Menurutnya bagaimana ini? Menurut saya nih Bontiang, acara penyebutan, misalnya penyebutan pemerintah maupun acara pernikahan wajib memang dilaksanakan, karena memang itu adalah tradisi yang berada di Sulawesi Selatan. Tapi itulah intinya kami sampaikan tadi, Angaru itu harus menggunakan dengan senjata, bukan senjata benarang. Harus menggunakan senjata kayu, itu kan tidak menjadi masalah kalau senjata kayu. Karena itu kan misalnya senjata tajam itu memang dilarang oleh kepolisian menggunakan, walaupun karena itu artinya sangat berbahaya. Jadi intinya di sini Angaru itu harus diterapkan semua masyarakat untuk tidak menggunakan senjata tajam benarang, itu menggunakan senjata kayu. Demikian dari topik kami, Bunda. Silakan lanjut tugas. Semoga saya selalu. Mari selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih ada yang mau tanya ke Opu. Jadi menurut Opu ini kira-kira Angaru ini sah-sah saja dilakukan di acara pernikahan atau cuma dilakukan saat penjemputan pemimpin saja? Nah, tentunya bagaimana untuk sahabat budaya yang lainnya? Silakan Ki. Kira-kira ini Angaru ini tepatnya dilakukan saat acara pernikahan toh saja atau Angaru ini cuma dilakukan saat penjemputan para pemimpin saja? Seperti halnya orang-orang dulu dilakukan saat pas kerajaan dulu. Nah, silakan sahabat budaya di 0811400950. Kira-kira tradisi Angaru ini baiknya dilakukan saat apa? Apakah memang kan kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan itu beberapa orang saat acara pernikahan memang menampilkan acara Angaru. Nah, kalau kita ketahui memang Angaru itu sendiri kan sebuah tradisi di mana orang melakukan interaksi yang mengenakan pakaian adat, di mana orang tersebut melakukan kata-kata kepada para penjemput, dan melakukan antara-antarasi sebuah badik, menikamkan pada dirinya dan antara lainnya lah. Kira-kira ini tepatnya Angaru dilakukan di momen apa sahabat budaya? Apakah memang di acara penjemputan dan pernikahan atau bagaimana? Silakan di 0811400950 sahabat budaya. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Demangka. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar siapa Pak Demangka? Alhamdulillah ya, baik api baik. Luar biasa bahasa Jawanya, mahir juga ternyata ya. Apa kegiatan pagi hari ini selain mendengarkan RRI? Rencana ada sesuatu, ada yang sama datang sebentar. Luar 9 lah. Insya Allah, masya Allah. Ada sesuatu lah acara. Ada sesuatu. Di Pangkep sekarang cerah-cerah ya cuaca sana? Untuk saat ini saya lihat cerah. Biasanya sore hujan. Ya biasanya enggak, kemarin tidak, kalau 2 hari yang lalu sempat hujan. Oke, siap. Alhamdulillah. Pak Rimangka. Nah, ini kan baru-baru viral. Ada sebuah atraksi Angaru di daerah Pangkep. Di acara tradisi pernikahan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini itu tradisi Angaru sendiri itu memang sah-sah saja dilakukan saat pesta pernikahan kah? Atau memang ini Angaru sakral saat dilakukan pas penjemputan para pemimpin? Kalau kita melihat dari sejarah kan memang ini Angaru dilakukan di hadapan para raja-raja, di mana para prajurit memperlihatkan kesetiaannya kepada rajanya untuk bertarung.
Nah, kira-kira dari Partai Bangka pemahaman ta sendiri, Angaru ini memang dapat dilakukan di mana saja atau bagaimana? Sebelumnya begini ya, kejadian itu di Kecamatan Labakang, Iya. tepatnya di Kampung Malise, Kelurahan Putabagi, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Kalau sering masih itu atau Basri itu lebih dekat-dekat rumahnya itu. Dari pesisir juga. Iya. Kalau kembali ke permasalahannya, kalau menurut saya sih cocok, artinya kita tetap yang namanya melestarikan namanya budaya, itu kan budaya. Cuma masalahnya, permasalahan di sini kalau menurut saya ini alat peraganya yang perlu barangkali diganti. Cocok tadi seperti yang digunakan oleh Puang tadi. Iya, Puang Bran. Artinya kita ganti medianya dari yang aslinya kita ganti, bisa kayu atau plastik ya, yang penting bisa dijadikan untuk itu kan ucapan Mangaru itu semacam ikrar yang disampaikan atau diucapkan oleh seorang prajurit kepada rajanya kalau dulu. Kalau dulu ketika saya kan belum lahir waktu itu, jadi iya pasti ya, saya juga belum tapi ya santai lah ngomongnya, santai. Kalau sekarang ya masih kalau mau kita tetap lestarikan ya pakai, tapi itu medianya atau alat peraganya diganti. Tapi yang tradisi Angaru ini sudah tepatkah dilakukan di acara pernikahan atau cuma dilakukan pas saat acara-acara mungkin penjemputan kepala negara, pemimpin daerah, atau bagaimana menurut ini? Begini, kalau yang saya dapati dulu beberapa, artinya 2 tahun yang lalu lah. Yang saya dapati dua-duanya dipakai. Kalau misalnya ada acara mapaci lah, itu ada seorang yang maju itu memang melakukan ngaruh atau pengucapan semacam ikrar lah begitu. Kalau tidak salah kata-katanya itu dalam versi Makassar karena cini-cini sai kareng dan seterusnya. Itu yang serangkap. Itu dianukan dengan gendang apa. Kemudian besoknya para penjemputan tamu itu juga tetap dilaksanakan. Artinya menjemput pengantin laki-laki. Jadi artinya kan penjemputan tamu pasti dipakai juga tetap ngaruh. Berarti sah-sah saja dilakukan saat acara pernikahan Ya, sah-sah saja. Kemudian begini, saya tambahkan sedikit. Saya kira kita juga perlu berpikir dari orang-orang yang berkompeten dalam hal ini, orang-orang budaya. Karena saya tahu itu, kalau yang dulu itu kan dipakai, keris yang dipakai oleh pengantin pria itu, artinya sebelum melakukan atin dengan Mangkasar, artinya bersanding lah. Itu kan dulunya memang pakai badik asli. Tetapi karena ada persoalan, ada peristiwa yang terjadi beberapa tahun kemudiannya itu artinya memakan korban juga. Akhirnya diganti diganti itu badiknya. Sudah persis sama bukan nanti badik asli yang dipakai. Kalau yang saya dapat karena saya sempat tanya-tanya di Indo Boting itu bukan di badik asli itu. Tiruan. Itu yang saya tiruan. Artinya jangan sampai terulang kejadian itu. Artinya itu yang pengantinnya menikah, entah persoalan apa lah. Menikah saya juga kurang tahu. Yang penting itu terjadi. Menikah itu salah satu tamunya. Mungkin karena dendam atau apa. Akhirnya kan diganti lah itu. Harapan saya juga begitu. Kalau Angar ini diganti medianya. Saya tidak terjadi lagi peristiwa seperti yang terjadi 8 tahun kemarin. Soal tradisi sendiri itu tidak jadi masalah. Mau dilakukan di momen-momen acara apa saja tidak harus penjemputan pemimpin boleh saja. Artinya manunya kalau saya ikut. Kalau dilakukan itu kan artinya kembali kita melestarikan namanya budaya. Alat peraganya saja, medianya saja kalau yang saya soroti itu. Seperti artinya disamakan dengan yang peristiwa saya ceritakan tadi bahwa itu pengantin kan ada peristiwanya itu kemudian digantikan. Terjadi kembali. Intinya poinnya kita nggak usah pakai sajam asli gitu Ya, nggak usah. Cara perlu diganti saja cara makan-makan. Berarti hilang dong kesakralannya kalau hilang lagi interaksi begitunya. Minimal ganti pakai kayu lah.
Ya pakai kayu. Jangan jadi kayu. Ya macam pelajaran, tapi tidak bisa lah ngeluti. Oke, siap. Siap. Ada lagi bertambahkan Pak Rimangka? Untuk saat ini saya kira cukup karena waktu juga ini. Satu lagu, Rong. Kadetiku, jangan-jangan. Wih, luar biasa. Salom ni pari uring. Oke, siap. Makasih banyak Pak Rimangka. Saya selalu Ki. Oke, kalau gitu saya. Iya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dikasih bersama pendengar dan nonton ya. Selamat bertugas, selamat melanjutkan tugas, sehat bersama orang-orang yang dicintai dan disayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rimangka. Nah, mungkin pernyataannya mungkin digarisbawahi sama dengan Pak Amber bahwa untuk media ngaruh sendiri itu kan biasa pakai badik, itu diganti dari senjata asli badik berupa besi menjadi kayu. Nah, supaya tidak terjadi lagi kejadian yang baru-baru viral ini, mati tertusuk badiknya sendiri. Baik, kita terima penelpon lagi kita. Halo Baribas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa? Diangkat memang dari tadi tuh. Iya, baru kelihatan di WA-nya tuh. Iya. Masa? Oke, siap. Banyak nah. Ya, ini kan kita tahu ini Angaru toh. Angaru ini kan baru-baru terjadi viral, terjadi di mana yang pengaruh ini tewas karena badiknya sendiri tertancap di dadanya, mungkin tidak sengaja. Tapi dan yang jadi topik kita pagi hari ini kan Angaru ini sendiri memang dilakukan saat acara pernikahan atau memang hanya bisa digunakan saat penjemputan para pemimpin-pemimpin. Menurut tak, sepengetahuan tak, bagaimana itu? Ya. Yang pertama, ini bukan kejadian pertama. Iya, ada beberapa kejadian sebelumnya. Iya. Iya. Ya. Tajam memang. Oh. Iya. Ya. Apalagi mungkin yang ditakutkan itu yang beracun gitu ya. 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 Oh, beracun di. Iya. Woi. Iya. Ya susah di. Iya. Oh. Iya. Ya. Ya. Iya. Halo, banyak no. Mungkin tadi ini HP tak mute-nya. Halo, banyak no. Ya, tadi ini ski mute-nya. Iya. Ya. Mungkin tak sengaja tertindis lagi. Iya. Iya. Oh.
Memang itu Angaru seharusnya di mana, Pak Jono? Iya. Prajurit. Iya. Oh. Iya. 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 Oh. Iya, iya. Seharusnya pengantin prianya yang lakukan begitu. Oh, tidak ada. Oh, iya, iya. Iya, iya. 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 Oh. Oh, iya. Ya. Iya. Pada berarti ada orang yang melakukan itu tidak paham gitu ya. Iya. Berarti kalau kita melihat ini mengurangi nilai kesakralannya gitu ya, Bang Jono? Iya. Iya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Iya. Tapi soal terkait dengan medianya, oke lah kita sesuaikanlah dengan tradisinya. Mungkin Angaru pada penjemputan para pemimpin untuk ya, 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 iya, iya. Oh, ndak sembarang ternyata ya. Iya, iya. Ya. Iya. 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 Iya, Iya. Berarti tradisi yang lain juga serupa harus ditempatkan pada tempatnya di. Iya. Iya. Iya, iya. 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 Oh, iya, iya, iya. Itu cocok. Iya, iya. 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 Oh, iya. Berarti memang ada orang-orang yang memang ahli memang dia bidangnya di, iya, iya.
Oh ya. Raja. Berarti ya, memang orang. Iya ya. Iya. Iya. Oke. Iya. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke, siap. Bang Jono, baiklah, okelah kita baiklah. Kalau ini iya. Oke, siap. Iya, siap. Iya. Iya. Oke, siap. Makasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Jono Sabah Budaya di Barukang. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Perompak dari Makassar. Sudah memberikan komentarnya terkait dengan keberadaan anggur sendiri bagaimana. Nah, menurut Bang Jono sendiri itu tempatkan pada tempatnya posisi anggur sendiri, sahabat budaya. Baik, kita terima lagi. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kembali ini ya. Ya, siap. Ya. Artinya begini, bukannya kita mengatasnamakan tapi ini kan artinya dari budaya kan. Iya. Menggali dari budaya. Itu yang saya dapati. Itu memang pelaksanaan di pengantin dua tiga tempat yang saya anukan. Kalau memang pakai bunting itu artinya pas pengantin datang itu memang pakai bunting. Tapi ini malamnya, Pak. Malam pagi, malam mata-mata. Karena itu yang saya dapati, 2-3 tempat yang saya dapati. Saya klarifikasi kembali anunya itu. Jadi tolong juga, bukannya kita salah sembarang ngomong ini ya, sembarang ngomong, tapi tiga persoalan itu saya dapati rata-rata itu pada malam paginya. Malam paginya itu di seorang maju sebagai prajurit lah, yang kan rata-rata memang yang melakukan ngaruh itu atau permintaan untuk melakukan ngaruh itu rata-rata orang menurut ukurannya kan orang-orang berada, artinya orang-orang ningrat lah. Artinya karang-karang dan puan-puan. Ya, itu yang saya dapat klarifikasi untuk saudara tadi yang Oke. Ya, siap. Makasih banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada menanggapi dari komentar dari Bang Jono sendiri, meluruskan terkait dengan komentarnya tadi yang sebelumnya. Baik, sahabat budaya, di belakangnya perlimangka di 081140092250. Kira-kira sahabat budaya, ada komentarnya sudah ada di WA ini dari Bunda Cida, katanya betul dia bilang Bang Jono 100 untuk Bang Jono. Komentarnya luar biasa, mantap. Oke, sahabat budaya, silakan. Nih ada juga Pak Syami nih dari MY dari 040444. Dicoba Pak ya di 081140092250. Baik. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marsuki. Iya. Bagaimana? Jadi rupanya acara kita masuk dalam 2 link ya, ada WA, ada telepon umum. Iya. Iya. Jadi baik. Iya. Ini juga namanya diskusi. Iya. Tidak salah juga kita memiliki pendapat. Ada yang secara umum, ada secara khusus. Iya kan, begitu. Jika kita memandang dari berbagai sudut pandang menurut kita masing-masing, ya, dan kita selalu menghargai seluruh pendapat teman-teman. Ya, apalagi kan yang bukan masalah matematika, gitu ya. Gitu. Jadi boleh kita buka diskusi seluas-luasnya. Sekarang saya bicara dari sisi lain, bahwa segala sesuatu yang ingin kita perbuat ada ilmu di dalamnya. Itu yang penting.
Jadi ada ilmu di dalamnya. Kemudian apa tujuannya, apa kebaikannya. Nah, kalau ternyata kemudian bahwa keburukan yang terjadi, tentu kita evaluasi. Di mana letak masalahnya. Nah, kita identifikasi masalah dari berbagai aspek. Dan saya pahami ada aspek aturan, aspek manusia. Inilah yang sangat kompleks kalau kita bicara tentang SDM-nya, manusianya. Karena itu kepada kemampuan, bagaimana pengalamannya, ilmunya dan seterusnya. Begitu. Lalu perbuatan-perbuatan seperti itu ditempatkan pada tempatnya. Ngaruh kalau kita ambil dari bahasa Indonesia adalah mungkin sumpah atau ikrar. Satu hal, jangan kita takabur. Selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan. Jangan lupa diri. Karena kalau begitu, jangan kamu sombong. Yang sombong itu hanya Allah. Itu dia. Jangan takabur. Jadi jangan sombong sampai lupa diri. Akhirnya apa yang terjadi? Apalagi kalau segala sesuatu tidak dikuasai. Segala sesuatu ada kemasan yang standarisasi. Standar orangnya, alatnya, waktunya, dan seterusnya. Lalu siapa yang bertanggung jawab di situ? Tentu kan dalam suatu kelompok pergaulan tentu ada yang, kalau kita mengerucut ke atas, ada yang bertanggung jawab. Misalnya saya bikin acara, ada yang mau datang, silakan, tapi siapa yang bertanggung jawab? Begitu dia seluruh. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal bisa dipertanggungjawabkan. Tidak, apalagi kalau seperti ini menimbulkan kerugian, seperti masalah menjadi kompleks lagi. Jadi itu pesan saya bahwa ada pun dikatakan nilai itu bisa kita geser, bisa saja tidak mengacu kepada asli, tapi bisa kita membuat suatu inovasi di mana nilai itu sendiri tidak berkurang. Tetapi mungkin gaya dan penyampaiannya yang dirubah, yang menuruti kondisi dan zaman yang berada. Itu yang saya maksud dari sini. Mari kita melihat kepada kita. Apabila kita menghadiri suatu perkawinan misalnya di tempat-tempat aneh, ada kan upacara itu. Jadi semua komunitas mempunyai acara-acara tersendiri yang dia kemas dengan rapi. Yang sekarang namanya ada wedding. Apa itu? Ada semacam petugas yang mengemasi acara perkawinan. Itu sudah standar dia. Kenapa dia berbuat sesuatu yang baik? Karena nama. Dia pertahankan namanya. Jangan ini kegiatan ujung-ujungnya buruk. Ada akibatnya. Ini yang kita pikirkan. Jadi upaya nilai boleh kita warisi, tetapi biaya mengikuti kondisi yang ada. Sampai kita mengambil baiknya, lakukan sesuatu apabila lebih banyak baiknya daripada buruknya. Jadi semua pendapat teman tadi ada baiknya mungkin, ada marilah kita diskusi dengan baik, secara luas. Jadi bisa memberikan pendapat-pendapat secara umum. Begitu dengan tentunya hal-hal yang punya dasar apabila kita menyampaikan segala sesuatu. Saya kira demikian. Siap, Pak Marzuki. Makasih banyak Pak Marzuki. Saya mohon dimaafkan bila saya bermaksud mengurangi atau menambah daripada peminta teman tadi. Jadi kalau saya memberikan pendapat dari sisi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marzuki di Telkomar. Terima kasih atas pandangannya dan mungkin kasih dingin-dingin saya Pak Buda. Silakan di 0811400920. Tentunya kita saling menghargai pendapat masing-masing Pak Buda. Yang penting kita memiliki persepsi sendiri, kita harus saling menghargai. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo, Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendok-mendok juga sama Pak Rimangka ya. Pak Hamzah di Makassar. Bagaimana kabar, sehat Pak Hamzah? Ya, baru pulang ini antar cucu. Dari antar anak sekolahan. Siap. Begitu memang kalau kakek harus sayang cucu.
Pak Hamzah. Siap. Nah, kita tahu itu yang dibilang Angaru tuh. Iya. Nah, yang jadi topik kita ke pagi hari ini Angaru tepatkah dilakukan di acara-acara pernikahan atau memang ada di tempat-tempat tertentu untuk pelaksanaan Angaru sendiri? Bagaimana menurut pandangan tak sendiri, Pak Hamzah? Terima kasih. Terima kasih Bu Tiang. Yeah. Jadi memang Angaru adalah janji, ikrar, bersumpah di hadapan raja. Ya, dan begitu pula dari raja ke rakyatnya, dari rakyat ke raja, penguasa, pemerintah kepada rakyatnya. Itulah Angaru yang dilakukan oleh masyarakat dulu, khususnya di Papua. Itu Angaru ada itu. Setiap ada Maros. Kalau ada pengalaman saya juga kaget, Bung Riang. Kenapa bisa? Waktu saya punya kawin, saya punya anak, kemarin yang ada timbangan itu masuk ke dalam anak kepala desa pada waktu itu. Iya. Saya punya anak kaget, saya juga lebih kaget lagi. Karena begitu dia mau masuk, kan ada kan langsung itu ada disuruh berdiri, baru Angaru di depannya, langsung dia kaget, masih natobok. Langsung kaget gitu dia. Ya, itu mungkin itulah keluarga saya yang kecuali kakek-kakek saya dulu kalau Angaru dikasih begitu biasa. Iya. Jadi Angaru itu adalah ikrar janji kepada raja dan siap melaksanakan undang-undang aturan yang berlaku. Iya. Berarti menurut Pak Hamzah sendiri itu Angaru memang sah-sah saja dilakukan di acara pernikahan atau tidak boleh khusus untuk memang acara tertentu? Jadi kalau Angaru penjemputan sebenarnya itu penjemputan pengantin laki-laki. Iya. Ya kan ada juga gendang, dijemput dengan gendang. Kalau ada perempuan saya itu dijemput dengan gendang. Iya. Kalau laki-laki itu ada satu. Jadi itu barangkali saya sependapat semua jangan pakai senjata asli. Iya. Tapi kalau begitu kan itu kan kalau kita pakai sajam asli, baju asli, itu kita banyak orang yang iri dan akan mengetes ilmunya. Gimana? Iya. Kalau kita tahu siapa itu besi, badi, dan kemudian siapa itu kita punya daging darah apa dari mana, pokoknya itu. Iya. Kalau orang sudah tahu dia punya menguji, dia punya ilmu. Karena bukan cuma hiasan sebenarnya, kemudian. Itu kalau dia bilang tusuk dirinya begini. Tapi kalau ada setan galakkan nih. Ya saya kira itu tadi Pak Barsuki, Pak Opo Amrang apa semua tuh ya bagus semua. Ya bagus semua, dia punya masukan. Dan itu tiap daerah wilayah itu pasti lain juga. Iya, lain juga. Pendapat ada yang pokoknya pro dan kon. Ya, ada benarnya, ada salahnya. Oke, terima kasih Bunda, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat muda, ada Pak Hamzah dari Pampang 2. Terima kasih atas masukannya yang memberikan komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, kita lewatkan dulu info kabarana pukul 8. Nanti bareng akan kembali lagi mengundang Anda tentunya di kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita dengarkan info kabarnya pukul 8 sahabat muda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar bersama Bang Rian di acara Bari Basah. Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Gunung Baliase merupakan titik tertinggi di Pegunungan Karoe dengan ketinggian puncak mencapai sekitar 3016 mdpl.
Secara administratif, gunung ini berada di perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Puncaknya dianggap sebagai tantangan yang sulit bagi para pendaki di daerah tersebut. Diperlukan waktu setidaknya seminggu untuk menaklukkannya. Selain sebagai destinasi pendakian yang menantang, Gunung Baliase juga dikenal karena terdapat lembah Waru yang diselimuti oleh lumut sebagai penambah daya tarik alaminya, Sobat Budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Salanu lauri mesa tau pomonge pasalili yana torikan diu iau bapari pasengana Biana salanu lauri mesa tau pomonge Matindo naik tawoma mangipi awomo lambi mengbue sangang napi eneang Matindo naik tawoma mangipi awomo lambi membue sangau napi eneang buat segala pasi lambi akatau pamelo anak nyawana kandiu si pake lino akhirat oh angin palambian salanu lauri mesa tau pomonge Matindo naik tawoma mengipi awomo lambi membue sangau napi eneang Matindo naik tawoma mengipi awomo lambi membue sangau napi eneang
silam dia katau pamelo anak nyawana kan nasi pakai tau pomonge. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, masih bersama Anda. Sari Batam Malam Beriku masih bersama Bang Rian di acara Bari Bahasa di pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di 0811400925. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi Bari Bahasa Bung Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haji Ani di KPU Baros. Alhamdulillah. Kita bagaimana kabar tak? Betul. Kita ya bagaimana? Kabar tak? Alhamdulillah. Sehat selalu sayang. Selalu ceria dan bersyukur. Selalu ceria. Semangat. Semangat tentunya. Iya, Bunda. Semangat ke tanggal baru Bun Rian. Kenapa? Tanggal baru. Adakah? Ada dong. Ada dong. Kirim contohnya Bunda. Tidak ada. Bunda. Kita tahu di tradisi Angaru. Saya dulu waktu kan mengaruh orang di Denuk bukan Tingku. Nah kebetulan. Karena saya keturunan orang Tandalini dengan Pangkep. Oh gitu, cocok Mi. Nah Bunda, kira-kira ini tradisi Angaru sendiri memang dapat dilakukan di acara pernikahan atau memang Angaru itu dilakukan di acara penjemputan tamu-tamu penting saja? Kalau saya lihat sekarang ini biasa penjemputan tamu besar tuh atau biasa pernah dulu di bandara datang dari Jakarta itu disambut dengan Angaru dari warga Tandalili dengan kuda. Orang berkuda jemput ki. Kita dulu saja mangku dulu sekolah begitu, jika menjemput di bandara, bandara kan dekat. Berbaris pakai situ, ada tom pasukan kuda, ada tom orang mengaruh, turun gitu dari keluar dari bandara itu tamu pejabat mengaruh orang-orang di situ. Berarti memang Angaru memang dilakukan memang khusus untuk penjemputan tamu-tamu penting gitu ya.
tamu penting. Nah itu ngaruh tidak sembarang sebenarnya Bunda yang ada itu orang-orang biasa tidak melakukan itu. Ada juga keturunannya. Tapi kalau di acara pernikahan yang baru-baru terjadi ini yang di daerah Pangkep di mana beliau tertusuk itu. Iya. Di acara pernikahan. Makanya itu Bunda orang begitu tidak sembarang, pasti ada kepalanya. Tapi dia pakai itu kebal kena itu besi itu. Itu kan orang kali kemarin itu anak muda artinya karena biasa begini juga Bunda, karena salah itu bunyinya gendang, terjadi seperti itu, pasti kembali ke dirinya. Makanya itu sebelumnya itu mengaruh dia bilang memang sama itu Pak Gendang, jangan piano gendang tak. Iramanya perbaiki, karena kalau lagi iramanya berbeda iramanya dengan si itu pasti kena gitu yang bersangkutan yang tusuk-tusuk dirinya pakai badi. Tapi itu ngaruh memang sah-sah saja dilakukan di acara pernikahan atau memang tidak boleh menurut tak? Saya bilang kapan tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada tuh itu keturunan begitunya bisa dengar rugi kalau biasa tidak ada tuh keturunannya apakah itu bangsa Andi atau Kuang atau lain. Bangsawan. Bangsawan itu dengar rugi. Dan kalau orang-orang biasa tidak ada keturunan begitu. Tapi kalau kita melihat saat ini rata-rata masyarakat pas acara pernikahan pakai begitu atau tidak, Ji? Tidak apa-apa tuh. Yang mah kalau sepakat keluarganya kan biasa sepakat keluarga dari pihak sana sepakat. Kalau ada yang tidak sepakat jangan. Dan terjadi seperti itu. Kalau ada yang melarang jangan. Karena biasa terjadi hal yang tidak diinginkan. Pertama itu kalau ada yang sentimen dendam maka si anak itu bunyinya gendang, kalau tidak seirama dengan bunyinya gendang itu terjadi itu. Jadi makanya itu tidak sembarangan orang itu mengaruh untuk dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Kalau yang lain tidak mau, mana apa bayar tidak mau. Untuk keluarganya yang betul-betul keluarga yang betul yang dia ini atau seperti biasa itu dulu, kalau dulu di Maros itu ngaruh itu pejabat tidak sembarang panggil itu yang ngaruh orang-orang sedimen tompak. Anda susah di mana Tantra Lili itu orang banyak cinta mengaruh di Tantra Lili. Jadi itu mengaruh memang kalau orang biasa tidak lakukan, orang yang terpandang orang yang ada keturunannya dan begini-begini. Berarti memang orang-orang tertentu bisa lakukan dan juga acara-acara tertentu. Acara tertentu tidak sembarang. Bisa juga ngaruh sembarang kalau yang pakai pisau. Yang pakai benda tajam. Itu kan tadi Nabi bilang tahu itu bisa bikin berupa seperti itu badi, tapi jangan yang tajam, dari kayu lah. Atau mungkin besi tapi jangan tajam, tumpul saja. Ada pernah di sini dilakukan Bung Rian, pengaruh tapi tidak pakai barang-barang tajam. Pakai tangannya Pak Jagru aja. Pak Jagru jadi tangannya juga begini. Seolah-olah gitu seolah-olah ini saya kira nakem ini anak-anak yang batur ini begitu tangannya jadi aman. Tapi kalau pakai bari memang takut orang. Yang penting maknanya yang menyampaikan gitu maknanya itu yang dia sampaikan. Karena itu dari situ janji dan sumpah betul ikrarnya. Karena ini saya kan ini anak ini begini ada disampaikan itu. Sampaikan keluhannya. Seperti itu Bundian. Baik Bundaku. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dana sudah kasih komentar. Saya selalu Ki juga di. Ini anak karai. Ternyata jago Ki Mangaru juga. Tapi harus laki-laki yang ngaruh toh.
Oh iya, harus laki-laki. Nggak ada perempuan. Iya. Benar perempuan nak ada jagona, balaki je. Baine balaki. Makasih Bunda ya. Bundaku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haji Ani dari KPU Maros Sahabat Budaya. Nah, kalau Haji Ani bilang memang ada tempat-tempat tertentunya pelaksanaan ngaruh, bisa katanya di pernikahan, tapi ya mungkin ada masyarakat yang memiliki strata mungkin bangsawan gitu katanya. Baik, di belakangnya Bunda Jani, sahabat budaya yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita pagi hari ini, kira-kira ngaruh itu perlukah dilakukan pada acara pernikahan. Nah, kalau memang berbeda pendapat atau bagaimana, silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Ya, sudah ada tadi beberapa teman-teman kita yang sudah masuk memberikan komentar terkait dengan topik kita pagi hari ini. Cukup menarik, ada beberapa versi yang dimana teman-teman mengira perbedaan itu pasti ada. Tentunya topik kita pagi ini ada dua sisi yang mengatakan bahwa memang ngaruh itu ditempatkan pada tempatnya, ada juga bisa dilakukan pada acara-acara seperti pernikahan. Nah, kalau Anda sendiri sahabat budaya, pemahaman tas silakan di 0811 400 9250. Tadi sudah ada Pak Opu Ambra masuk, ada Bang Jono, ada Pak Arde Mangka, ada Pak Marsuki, ada Pak Hamzah, dan ada juga Ibu Haji Ani yang masuk. Ada komentar juga di WA tadi, ada Bunda Cida, dan sempat juga monitor katanya ada Ibu Nur Hudaeng, Pak Marsuki sempat juga tadi masuk tawa juga. Baik sahabat budaya, kami tunggu kebersamaan Anda yang ingin masih berkomentar di pagi hari ini. Silakan di 0811 400 9250. Mau telepon WA silakan sahabat budaya. Tadi sempat Bang Rian ada dari 0444 yang masuk katanya. Silakan dicoba lagi yang ingin bergabung. Kita lewatkan dulu satu buah lagu. Ada Sapa Anadara. Jangan kemana-mana sahabat, tetap bersama kami di acara Bari Bahasa pagi hari ini.
Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di pagi hari ini di 081140092250 sahabat budaya. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik Ji. Kita dengan siapa di mana Ki? Dari Pak Yahya ini di Pangkep. Pak Yahya. Pak Yahya. Baru-baru Ki dengar informasi yang ada warga Pangkep yang meninggal saat acara Mangaru. Udah nyari anunya itu informasinya, tapi saya tidak tahu kampungnya di mana ya. Iya, di mana desa Marti. Nah kira-kira Pak Yahya, ini kejadian di Desa Malise, Kelurahan Punda Tabaji, Kecamatan Labakang. Nah, kalau sepengetahuan Pak Yahya sendiri, kira-kira ini acara Angaru sendiri ini memang sah-sah saja dilakukan di acara pernikahan atau memang khusus saja dilakukan saat penyambutan pejabat atau para pemimpin-pemimpin itu menurut Tak bagaimana Pak Yahya? Sebenarnya itu Mangaru memang bagian bangsawan itu sebenarnya, Raja Raja itu. Tapi menurut ini saya benar minta maaf ini karena ada dari keluarga saya ini tidak dilakukan kalau ada acara pengantin ini. Oh, berarti wajib dilaksanakan di pas acara pernikahan. Betul, ada juga hubungan keluarga dari kampungnya bundahan ini dari Tantra Lili juga. Iya, ada hubungan. Ada banyak keluarga di Tantra Lili. Berarti memang rata-rata keluarga memang melakukan Angaru di acara pernikahan gitu ya? Kalau setiap ada kegiatan acara pengantin itu
pasti ada namanya ngaruh ya. Cuma tadi ini seandainya bisa pemerintah setempat apakah itu benda-benda yang kita pakai itu jangan hanya benda tajam. Oh, berarti dihimbau mungkin bagi yang mau melaksanakan Angaru itu tidak boleh pakai badik asli gitu. Ya, menurut kalau pribadi saya. Iya. Karena memang ini saya sudah 2 kali mendengar ini Bandriang ini ada juga keluarga saya ini mengatakan bahwa ada juga di Sandra Lili terjadi semacam itu. Oh, kejadian tertusuk gitu ya. Tapi saya tidak lihat karena hanya informasi dari keluarga saya karena ini ada beberapa keluarga dari Sandra Lili Maros juga ini. Tapi memang kalau ada kegiatan-kegiatan saya jurusanku itu memang harus ada namanya ngaruh di berarti memang sudah biasa dilakukan di. Karena saya tadi menurut apa tradisi budaya, tapi memang keturunan saya itu harus ada ngaruhnya kalau ada semacam pengantin. Iya, berarti memang tadi baru seperti 2 hari ini terjadi Bontreng ini pengantin di Sertifikan. Ya, kita lakukan juga yang semacam itu namanya ngaruh pada waktu acara mapasing. Oh, gitu di. Berarti saya kali Bandrang ini mau dikasih duduk ini di depan orang mengaruh, tapi saya takut karena tadinya ini benda-benda ini yang dipakai. Maka saya takut melihat. Oh gitu. Takut. Jadi barangkali begini kuncinya. Yang selalu melakukan macam itu silakan. Tidak pernah melakukan atau bukan jurusannya, tidak usah juga dilaksanakan karena memang dari orang tua saya, dari orang tua itu yang selalu melakukan semacam itu pasti ada namanya ngaruh kalau ada acara kegiatan pengantin, menjemput pengantin. Kalau dari Pak Yas sendiri memahami Angaru itu sebagai apa sebenarnya itu? Saya tidak tahu juga karena orang tua mengatakan bahwa salah satu hanya mengingatkan keturunan kita ini karena ada aku dengar itu beberapa kata-kata yang diucapkan itu Angaru. Cuma mengatakan bahwa kini saya tinggal ini atas kasih asinan Allah Ta'ala begitu janunya. Hanya melaporkan begitu saya dengar itu. Jadi barangkali dia melaporkan bahwa saya ini ata yang paling miskin di dunia, itu istilahnya itu kata-kata ngaruhnya aku dengar itu Mbak. Berarti itu pemahaman dari Pak Yas begini. Yang mau melaksanakan silakan. Tapi dengan catatan kalau bisa diganti itu bendanya jangan benda tajam. Menghindari jatuh korban lagi di. Ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya ini sudah 2 kali ini mendengar informasi Bantrian. Jadi saya minta kalau bisa Angaru itu ganti benda-benda yang kita mau pakai, apakah dari buatan kayu itu bentuknya keris atau badik, terserah. Yang penting bukan benda tajam. Karena memang pesan pelaksanaan Angaru itu pesan mau disampaikan di. Cuma pesan di makna yang mau disampaikan, bukan kayak antraksi betulan-betulan, bukan. Jadi karena memang ada pesan yang mau disampaikan pada acara-acara Angaru sendiri, itu yang penting di. Karena tidak bisa tidak dilaksanakan orang yang jurusannya itu Bantrian. Tidak bisa, jadi kuncinya begini, kalau memang kita mau melakukan, kalau dikatakan tradisi budaya, kita ganti itu benda yang kita mau pakai. Ya, itu di kuncinya barangkali supaya tidak ada namanya korban. Karena siapa yang tanggung jawab kalau ada korban yang semacam ini? Bukan juga yang punya pengantin atau bukan juga yang, jadi marilah kita menghindari namanya korban. Semoga kita ini kita laksanakan yang
bisa melaksanakan, yang tidak melaksanakan tidak juga melaksanakan begitu. Siap. Kali ini sih Bandrian. Siap, makasih banyak Pak Yahya. Iya, siap. Semoga kita sehat selalu di sana. Amin. Dan rukun-rukun bersama anggota perompak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yahya di Pangkep Sabah Budaya. Kalau Pak Yahya menurutnya bagi yang mau melaksanakan silakan. Tapi yang poin pentingnya mungkin kebanyakan tadi teman-teman komentar bahwa memang ketika memang Angaru dilakukan, setidaknya diganti alat yang aslinya itu menjadi alat tiruan seperti badik asli yang dari besi diubah menjadi terbuat dari kayu Sabah Budaya. Baik, kita terima lagi. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu di Goa. Sehat-sehat selalu Pak Wahyu. Suara aku ini agak serak-serak banjir sih. Kenapa? Suara aku serak-serak banjir. Iya, kayak berubah sekali. Kayak kurang enak badan ya. Iya kan begini. Iya. Kan ini kan cuaca panas bagaimana nih? Oh iya, perubahan suhu. Terus otomatis dalam kendaraan kita gunakan ruangan pendingin. Iya. Nah itu yang bikin rusak suaraku. Lagi berdahak mungkin ya waktu batuk. Iya, karena kan tiap hari ini panasnya minta ampun. Betul. Tiba-tiba dingin. Tidak, kalau umpama dalam kendaraan kan sekali jalan ini AC. Iya. Itu yang bikin baru pasti kan namanya kalau kita driver kan langsung di depan kita tuh AC. Iya betul, langsung badan merespon. Iya, langsung berembang. Nah Pak Wahyu, mungkin kita paham lah terkait dengan Angaru sendiri. Nah, ini kan banyak dilakukan oleh beberapa orang saat pernikahan, maupun juga penjemputan para tetamu petinggi-petinggi. Nah, sesuai dengan topik kita pagi hari ini, kira-kira ini Angaru memang tepat dilakukan di acara pernikahan atau tidak? Menurut Abang gimana? Kalau bicara tepat dengan tidak, ya tergantung yang punya acara juga. Kalau banyak juangnya. Berarti bukan berdasarkan filosofi atau anunya. Itu kan pakai ongkos. Oh iya pasti. Kalau macam-macam saya sih, misalkan bikin acara ndak aku pakai, jadi bukan apanya. Kalau banyak ongkosnya, sedikit jual naik. Berarti orang beranggapan kalau Pak Angaru itu untuk menambah rangkaian acara gitu. Iya, karena kan ceritanya pasti kan butuh dana lebih. Iya. Dari segi kostumnya, apanya segala macam kan pasti. Tapi tidak mungkin orang disuruh bawang-bawang begitu. Ya, kecuali ceritanya ada memang sanggar seni yang mau menyumbang, yang ada masalah. Maka ketika sanggar seni, ya kan dia mau di samping perkenalkan sanggar seninya. Terus bicara pengantin, dia adakan cara begitu ya. Karena masalah artinya nama juga mengembangkan budaya. Tapi kalau kita pas-pasan kodong, itu bagaimana? itu kan ceritanya namanya pesta perkawinan. Kan pentingnya itu akad nikahnya, jijab kabulnya aja. Iya. Mengenai pestanya kan ceritanya tergantung uang. Ya. Kalau banyak uangnya memang sedikit. Ditambah dengan acara-acara seperti ini. Kalau pas-pasan ya biar elektromo. Iya. Seperti itu. Berarti Pak Wahyu melihat Angaru sendiri ini bukan berdasarkan dia pantasnya dilaksanakan pada acara tertentu, tapi berdasarkan kemampuan orang mau di acara apa saja gitu. Ya, kalau sih untuk pengantin ada, saya bilang tadi lebih-lebih tidak ada masalah. Artinya mengembangkan juga budaya kita. Iya. Ya, tapi kalau pas-pasan dipaksakan, habis pengantin ditagih lagi itu bayar ini bayar itu. Dan kita kan habis mau pesta itu masalah senang. Iya. Terus banyak sangkutan. Itu semua jadi pikirkan. Iya. Jangan dipaksakan. Walaupun itu salah satu pengembangan budaya. Iya. Jangan dipaksakan. Karena yang namanya kan pesta perkawinan apa segala macam. Kan kalau misalkan orang-orang yang banyak uangnya, petinggi istilahnya toh, ya saja orang tinggi tonjak badanku. Kan istilahnya kalau sederhana pasti kan banyak kejauhan baru begitu di istana.
Kalau umpama dia lagi pace-pace, tahu sederhana kehidupannya tapi deh mewahnya. Kan seperti itu akan banyak menimbulkan cerita. Ya, jadi istilahnya kalau saya pribadi ya, saya dengan pesta sesuai dengan kemampuan saya. Kemampuannya. Ya, karena saya tidak mau habis pesta bayar ini bayar itu. Kalau cukup diompas solo gak baik ya. Kalau utang menutupi utang itu jadi cuman begini, saya sependapat dengan Bapak tadi. Kalau memang ada cara seperti itu ya, ya diganti tonunya. Alatnya itu ya, jangan sampai karena kasihan juga kalau nyawa melayang sia-sia. Iya. Kasihan kan? Iya. Habis pesta langsung berduka. Iya. Jadi artinya diganti lah itu alatnya, jangan sampai kan namanya yang budaya seperti itu kan terkadang ada namanya kita punya tingkat emosi berbicara juga. Betul ya. Ya kan? Apalagi kalau masa orang artinya umur-umuran remaja dikasih begitu. Namanya saya kan juga pernah remaja saya. Pasti itu fasenya memang. Berarti memang harus diganti minimal kayu menyerupai badik gitu. Namanya panas-panas, namanya kita remaja kan. Iya. Kita mau menunjukkan kepada orang-orang banyak kita punya kemampuan. Iya. Apalagi kalau berbicara masalah, saya sebetulnya kalau berhadapan dengan senjata tajam, saya tidak tebal tapi saya tidak terluka sama sekali. Dengan catatan tidak kena. Iya. Misalkan saya berkelahi toh, saya membawa parang, tidak bisa terluka saya, Bang Riang. Kebal. Dengan catatan dan kena. Oh. Iya. Pasti itu. Aduh, Pak Wahyu. Jadi yang namanya kekebalan itu sebetulnya tidak ada manusia yang kebal. Iya. Tidak ada. Cuma atas izin Tuhan. Ya. Nabi Ibrahim tidak kena sama dibakar tapi sama sekali tidak merasakan panas karena kan izin Tuhan. Iya. Ya kan. Tapi kalau kita mau coba-coba, jangan bila membakar badan. Bisa jadi kompor kayak itu. Jadi saya sependapat dengan Bapak yang tadi bahwasanya diganti tonunya, propertinya, iya. Lebih safety lah. Ya, jangan juga kayu sakit toge. Nah, yang penting safety, yang tidak melukai. Iya, itu kayak pedang anak itu, ada kayak pedang anak itu. Iya. Yang bahannya seperti itu kan? Yang lentur gitu. Iya, lentur begitu. Itu lebih bagus. Jadi kalau umpama tingkat emosinya yang memainkan itu tinggi kan tidak masalah. Iya. Kalau begini dong, dia belum selesaikan permainannya, sudah terluka nih. Iya. Sampai akhirnya nyawa melayang. Kasihan juga. Habis pesta berduka. Dan kita tidak tahu siapa yang mau bertanggung jawab. Ya kan? Jadi hanya karena mengembangkan budaya akhirnya bunuh diri. Iya. Itu kan sama bunuh diri kasus ibadahnya. Iya. Walaupun tidak ada tujuan ke situ. Iya. Tapi yang namanya musibah, dia tunjuk bunuh dirinya. Iya. Jadi kalau perlu yang seperti itu, kalau memang acara pengantin ada, artinya ada kemampuan untuk melakukan acara-acara seperti itu, ya. Yang paling utama itu safety-nya dulu, keamanannya. Dan kita ini kan kita tidak tahu yang namanya pegang senjata itu kan ceritanya sama hanya kalau kita pegang uang. Iya. Apalagi kalau uangnya orang dipegang macam-macam pikiran tak. Pegang di mall deh, pegang di anu dulu deh, kubar deh. Kan seperti itu. Ya kita tidak tahu kalau umpama dia sementara pegang senjata begitu, walaupun senjata tajam. Tiba-tiba nggak lagi di depannya simpan kata-kata itu apa? Iya. Dia lupakan yang namanya ritualnya seperti ini. Nah itu tidak selesaikan. Jadi itu bisa saja terjadi, tidak bisa dipungkiri. Iya. Misalkan dia dijadikan sebagai memainkan itu peran. Iya. Nah, kita kan namanya manusia, kita tidak tahu yang mana benci, yang mana kita benci, kita tidak tahu. Iya. Namanya manusia toh. Iya. Pas kita pegang senjata, kita bilang, saya dapat kemarin pagi kan dapat kasih rika, mati mah. Dia ada senjata di depannya, dia pegang toh. Iya.
Nah dia kita tidak tahu. Namanya remaja kan? Iya. Tingkat emosinya tinggi. Belum terkendali, susah dikendalikan. Jangan kena remaja-remaja, kita lagi orang tua biasa kalau ada kondisi biasa naik emosinya. Jadi yang seperti itu alangkah baiknya diperhatikan adalah safety-nya. Sepertinya cari bahan-bahan yang jangan sampai bisa mencederai, apalagi yang lebih fatal ini yang sangat maksimal sekali karena sampai harus kehilangan nyawa. Jadi itu saya mudah-mudahan yang memainkan yang ada di dalam lingkup ini, artinya di bidang seni budaya ya, ya mungkin bisa melakukan apa namanya itu istilahnya deh, artinya budaya itu bisa dilebih lagi, dijaga keamanannya. Tetap memperhatikan safety-nya, keamanannya. Iya. Walaupun memang betul-betul orang-orang yang memainkan peran itu, yang mahir, yang terlatih, yang tingkat emosinya bisa diimbangi. Iya, tidak sembarang orang terlatih memang. Ya, bahasanya memang nih. Iya. Tidak ada musuh. Tidak ada benci. Iya. Iya. Sampai tiba-tiba memainkan itu peran tiba-tiba datang nonton ini lepas. Itu yang bahaya itu. Ya, yang seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan semua. Nah, karena soalnya sih bagus kalau pengembangan budaya kan. Nah, seperti itu Bang Sian. Siap. Oke, sehat selalu nah. Sehat selalu semoga cepat sembuh Pak Bayu. Insyaallah, amin. Kita juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusannya kita dengar suaranya Pak Wahyu agak kurang semangat. Ternyata lagi flu dan batuk. Ya mungkin memang kita ketahui cuaca sekarang memang ada peralihan dari panas. Terkadang panas, terkadang hujan. Memang terkadang tubuh cepat merespon. Jadi ya kadang flu, batuk, memang musim-musimnya saat peralihan dari panas ke hujan sahabat budaya. Tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat budaya. Tak terasa sudah dari penghujung acara kita, dan terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi di acara Beribahasa di pagi hari ini. Yang tadi sudah ada Pu Amran, ada Bang Jono, ada Pak RD Mangka, Pak Marsuki, Pak Hamzah, ada Bu Ani, ada Pak Yaya, dan terakhir ada Pak Wahyu dan juga Bu Cida tadi yang di lewat WA sahabat budaya, dan juga teman-teman yang di Facebook juga terima kasih sudah berpartisipasi. Ada Bu Nur Hudaik sama Pak Marsuki juga. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di program selanjutnya. Tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heroes.